Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install Windows 11 di laptop Asus. Cara ini teman-teman bisa terapkan di semua merek laptop ya, Asus, Acer, HP, Lenovo, komputer dan lain-lain. Ya. Nah, sebelum install ulang, teman-teman harus mempunyai USB bootable Windows 11-nya, ya. Nah, untuk cara download atau cara membuatnya, teman-teman cek di deskripsi video ini, sudah saya siapkan link cara download dan membuatnya secara praktis ya. Tinggal dicek di deskripsi videonya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, berhubung saya sudah mempunyai bootable Windows 11-nya di flashdisk ini, tinggal saya colokkan ke laptop yang akan saya install Windows 11. Dalam kondisi mati, silakan charger laptopnya ya. Berhubung laptop saya ini baterainya masih full, jadi nggak apa-apa deh, saya cas aja ya agar tidak kehabisan baterai juga. Dalam kondisi mati, cara masuk boot menu pada laptop Asus itu tekan tombol power, langsung tekan ESC seperti ini. Nanti akan tampilan boot menu. Di sini tinggal kita pilih yang merek flashdisk kita, Toshiba. Kalau merek flashdisk saya Toshiba, mungkin untuk merek flashdisk teman-teman itu beda, tinggal disesuaikan dengan merek flashdisk masing-masing ya, bootable-nya. Ketika USB bootable-nya sudah terbaca, kita arahkan dan langsung kita pilih menggunakan enter. Maka si laptopnya akan restart dan booting ke USB bootable Windows 11-nya. Seperti biasa, nanti dia akan muncul tampilan menu install seperti ini. Di sini kita langsung klik next saja. Lalu klik next lagi. Dan kita pilih atau checklist pada I agree, silahkan next lagi. Tunggu beberapa saat ya. Di sini kita pilih accept. Selanjutnya untuk partisi, teman-teman kalau misalkan mau hapus semuanya, teman-teman bisa delete semua partisi ya, satu persatu ya. Mulai dari partition 1 sampai 4 ya. Kita mulai dari partition 1, delete partition. Tunggu beberapa saat, ini lagi proses. Nah, ketika sudah, kita klik yang ini lalu delete partition. Ini akan menghapus semua data ya. Kita akan install ulang bersih agar laptopnya mantap. Nah, kita delete semuanya teman-teman sampai partisinya menjadi satu partisi ya. Nah, ini juga kita delete. Oh, ini nggak bisa ya. Ini kita delete dulu. Nah, ketika nanti sudah jadi satu partisi unlocked, kita harus membuat lagi ya, membuat partisi lagi dengan cara klik create partition ya. Lalu klik F5. Nanti partisinya akan terbuat ulang atau baru lagi partisinya ya. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, nanti ada partition 1 itu buat sistem, partition 2 juga buat sistem. Jadi Windowsnya kita taruh di bagian partition 3, dimana itu yang GB ya, yang GB. Lalu kita klik next untuk melanjutkan install Windowsnya. Klik install. Maka proses installnya kan seperti ini ya. Jadi loadingnya itu ditunggu sampai 100%. Prosesnya itu bisa memakan waktu 15 menit sampai 30 menit tergantung kecepatan laptopnya masing-masing juga. Ya, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat ya. Ini videonya kita percepat ya, agar tidak menguras waktu juga. Nah, nanti ketika sudah 100%, laptopnya akan merestart sendiri. Ya, nggak apa-apa, ditunggu saja. Merestart sendiri dan dia akan balik lagi ke ke proses installing Windows, teman-teman. Nah, sambil nunggu loading aja ya. Kita tanya jawab. Misalkan, Mas, ketika selesai install Windows, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nanti ketika install Windows 11-nya selesai, yang harus teman-teman lakukan adalah install driver, download driver. Karena tanpa driver, fungsi-fungsi hardware tidak berfungsi maksimal ya. Contohnya misalkan layar tidak bisa duduk terang, touchpad kadang nggak berfungsi, penangkapan WiFi-nya lemah, itu bisa terjadi karena belum install driver. Jadi driver wajib teman-teman download dan install.
Ada nggak caranya Mas? Ada nggak videonya? Ada, saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Ya, nanti ketika teman-teman setelah install driver, selanjutnya setting Windows. Setelah setting tinggal install aplikasi yang kira-kira teman perlukan. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya akan loading seperti ini, region, langsung teman-teman klik yes saja, karena ini mah bisa diatur nanti ketika sudah bisa masuk Windows ya. Diatur sekarang juga nggak apa-apa, misalkan wilayahnya ke wilayah Indonesia boleh, sesuai wilayah masing-masing ya. Di sini biasanya saya langsung enter, lalu di sini saya enter lagi, dan untuk internet biasanya saya bypass, saya lewati. Cuma di sini tidak ada tulisan lewati atau skip ya. Jadi caranya kita bypass menggunakan CMD dengan cara tekan Shift dan F10 ya. Shift F10, maka nanti akan muncul tampilan CMD seperti ini. Di sini silakan teman-teman ketik sesuai yang ada di video ini ya. Ketik OOB garis miring bypass NRO. Lalu enter ya. Nah, saya perdekat dulu. OOB garis miring bypass NRO ya. Lalu silakan enter laptopnya di keyboard ya. Enter, nanti si laptopnya akan restart dan dia akan balik lagi ke settingan region atau bahasa pengetikan. Oke, kita percepat lagi di proses ini ya. Nah, dia akan balik lagi ke settingan region. Di sini tinggal di enter saja. Di sini kita sudah bisa melewati dengan cara I don't have internet. Ya, kita bisa melewati proses penautan akun, bisa membypassnya. Untuk nama bebas, silahkan kasih nama sesuai keinginan, password nanti saja ya. Langsung enter saja. Selanjutnya di sini enter lagi, lalu enter lagi, kayak gitu ya. Nah, di proses ini agar laptopnya cepat masuk desktop atau cepat masuk Windows, silakan tekan di keyboard CTRL ALT delete ya. Nah, CTRL ALT delete, lalu pilih sign out, lalu sign in lagi, maka dia akan langsung masuk ke Windows atau ke desktop. Selesai, install Windowsnya sudah selesai. Silakan install driver, setting, dan install aplikasi yang teman-teman perlukan. Cukup sekian untuk videonya, semoga bermanfaat ya. Adapun kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian, jangan lupa like, subscribe channelnya ya, dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.